Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fafadila Rizkiwi NPM 17120327. Hari ini saya ingin menjelaskan materi bab 4 sampai bab 6, yaitu bab 4 berisi materi kriptokurensi, bab 5 berisi materi neokolonialisme, dan bab 6 berisi materi ideologi. Mari kita simak. Sekarang kita masuk ke materi 4, kriptokurensi atau mata uang digital, Bitcoin, dan menambang uang digital. Kriptokurensi merupakan cara baru untuk berinvestasi. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh redaksi WE Online pada Maret 2019, itu menunjukkan bahwa keberadaan kriptokurensi ini cukup dikenali oleh beberapa orang di Indonesia. Terhitung sudah 18.000 orang dan 70% itu berasal dari kalangan milenial. Artinya, melihat antusias anak muda ini, kemungkinan kedepannya pengguna kriptokurensi akan lebih banyak dan akan lebih lama. Kriptokurensi atau mata uang kripto merupakan bentuk simpanan digital yang proses transfernya menggunakan teknik kriptografi atau sandi rahasia. Dalam Bitcoin, sifat transaksinya sangat terbuka. Artinya, orang lain dapat mengetahui transaksi kita dan juga bebas. Tetapi, setiap pengguna tidak mengetahui identitas masing-masing orang. Bitcoin diciptakan untuk mendukung alat tukar lintas negara. Alasan naiknya Bitcoin yaitu karena banyaknya permintaan dan kelangkaan Bitcoin tersebut. Di Indonesia sendiri, Bitcoin menjadi mata uang yang sah dan juga masih sebatas alat investasi. Kelemahan kriptokurensi yaitu kriptokurensi dipakai secara independen. Jadi, kita tidak boleh lupa password atau PIN yang kita gunakan untuk penggunaan e-walletnya. Tidak dapat memprediksi kriptokurensi ini di masa yang akan datang, karena nilai mata uang bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun dalam waktu yang sangat cepat. Adapun kelebihan kriptokurensi yaitu keamanannya sangat terjaga, karena hanya yang mengolah kriptokurensilah yang bisa melakukan transaksi keuangan tanpa harus menampilkan identitas diri. Dengan adanya pembuatan uang digital seperti ini, tentunya akan terhindar dari pembuatan uang palsu. Karena mata uangnya ini berbasis kriptografi yang menjadikan orang-orang yang memiliki niat buruk dan tidak bertanggung jawab bisa meretas apa yang kita miliki. Nah, kita sekarang masuk ke materi kelima, yaitu neokolonialisme. Kolonialisme dan imperialisme adalah sebuah praktik kekuasaan yang muncul di dunia setelah abad penjajahan dimulai sekitar abad ke-13 Masehi, di mana praktik ini menunjukkan dengan adanya negara-negara yang menguasai banyak daerah di luar negara asalnya. Kekuasaan ini bertujuan untuk mewujudkan semboyan gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel kesucian agama. Banyak negara, terutama
dari Eropa menaklukkan wilayah-wilayah di Asia dan Afrika untuk mendapatkan lebih banyak hal selain perdagangan. Apa sih yang dimaksud dengan survival of the nation? Survival of the nation adalah kelangsungan hidup bernegara sebuah bangsa di wilayah tersebut atau teritori harus dijaga pertahanannya. Yang biasa dilakukan adalah penaklukan atau annexation seperti yang dilakukan bangsa Romawi ketika di masa kekaisaran 600 tahun sebelum Masehi hingga 600 tahun setelah Masehi. 1000 tahun Romawi berkuasa. Juga bangsa Mongol di mana masa emasnya pada zaman Kubilai Khan yang mana sepertiga daratan dunia mereka kuasai untuk menghidupi Roma dan wilayah dalam lainnya. Mereka berekspansi menaklukkan wilayah subur tetangga mereka dan daerah kaya tetangga mereka hingga wilayahnya keluar dari sisi utara sampai Germania, Britannica, sampai utara Afrika dan sisi timur Persia. Itu adalah koloni versi 1.0 annexation penggabungan wilayah lalu. Kolonialisme zaman revolusi industri hanya mengambil kekayaan alamnya dan menguasai hukum di wilayah jajahannya, juga menindas manusia asli pribumi. Itulah disebut kolonialisasi versi 2.0. Industri 1.0. Revolusi industri pertama terjadi Industri 1.0. Revolusi industri pertama terjadi pada pertengahan abad ke-18. Ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan pada proses produksi barang. Saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama pada industri tekstil. Industri 2.0. Revolusi ini terjadi di awal abad 20. Ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Thanks to Nikola dan Thomas Alva Edison. Industri 2.0. Revolusi ini terjadi di awal abad 20. Ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Thanks to Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison yang berhasil menemukan instrumental listrik sebagai sumber penggerak mesin. Berawal pada akhir 1800-an, di mana indikasi produksi masih mulai ketara dengan adanya produksi massal transportasi roda 4. Bahkan dahulu strategi Bung Karno mengambil alih Papua Barat dari Belanda di awal tahun 60-an. Melobi PBB, melobi Amerika, mengadu USSR hingga Indonesia dapat pesawat MiG. Hingga kekuatan Indonesia di selatan Khatulistiwa menjadi paling powerful. Begitu juga ketika Pak Harto melakukan
Hal yang sama pada Timor Timur. Kolonialisme berarti sebuah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Berbeda dengan imperialisme, kolonialisme lebih berfokus pada pencarian keuntungan atas negara-negara koloni atau jajahan. Imperialisme berarti sebuah paham yang mengenai penguasaan daerah atau bangsa oleh negara lainnya yang bertujuan untuk memerintah negara tersebut. Melalui definisi ini dapat diketahui bahwa imperialisme umum bertujuan untuk memperluas wilayah negara dengan menjadikan daerah taklukannya sebagai bagian daerah negara tersebut. Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan komputasi data. Pada era ini, manusia tidak lagi memiliki peranan penting dalam proses produksi. Industri bukan hanya mengandalkan proses dan tenaga, namun juga informasi. Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri ini tercetus muncul pada tahun 2000 sampai 2005, di mana internet mulai berkembang dan memiliki kecepatan yang tidak biasa dan diakses oleh siapa saja. Ajakan revolusi industri ini juga mulai menggema di akhir tahun 2010-an, ketika semakin banyak industri yang mengandalkan penyimpanan cloud, mengandalkan mahadata, cognitive computing, dan juga serba internet. Revolusi Industri 5.0. Belakangan, Jepang mengumpulkan konsep industri 5.0. Jika industri 1.0 adalah era kebangkitan mesin, 2.0 era kebangkitan otomasi, industri 3.0 era kebangkitan komputasi, industri 4.0 kebangkitan internet, maka industri 5.0 adalah era kebangkitan sosial. Konsep industri 5.0 lebih memfokuskan kombinasi pendayagunaan antara manusia, data, dan teknologi. Di tiap tahapan revolusi, manusia atau SDM dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi perubahan. Misalnya, pada era revolusi 2.0, manusia dituntut untuk mempelajari mesin dan kelistrikan. Di era revolusi industri 4.0, SDM juga dituntut untuk dapat memahami teknologi lebih mendalam dan mampu bersaing agar manusia tidak kalah dengan segala otomasi yang ada pada era tersebut. Lalu, apa kuncinya? Kuncinya yaitu penanaman nilai dan budaya pada SDM itu sendiri. Sekarang kita masuk ke materi 6, yaitu ideologi. Ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan ide, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang memiliki sifat dinamis yang digunakan sebagai pedoman dan arahan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, setiap negara juga menerapkan ideologi yang mereka yakini. Ada macam-macam ideologi, seperti ideologi liberalisme,
ideologi demokrasi, ideologi sosialisme, ideologi nasionalisme, ideologi fasisme, feminisme, dan masih banyak lagi. Ideologi yang diterapkan oleh setiap negara juga memiliki kebijakan dan aturan masing-masing yang telah disepakati. Ideologi juga memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. Pengetahuan dan wawasan yang bisa menjadi landasan untuk menafsirkan dan memahami peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Orientasi dasar yang mampu membuka wawasan dan memberikan makna untuk mencapai tujuan yang akan diraih. Pegangan dan pedoman bagi setiap individu dalam bertindak dan berperilaku. Bekal bagi seseorang untuk menemukan identitas atau jati dirinya. Kekuatan diri yang mampu memberikan semangat dan motivasi untuk menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih, itulah penjelasan singkat materi dari saya, Fafa Fadila Rizik Siwi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan tetap jaga jarak. Stay safe. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.